Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Perbankan Syariah 2020 dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Hari ini kita masuk di materi ke-9 kita di mata kuliah ini, yaitu metodologi studi Islam. Kita akan membahas, kita diskusikan mengenai pendekatan dalam memahami agama kita ini, yaitu agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama kita lantunkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk di materi ini. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas, kita diskusikan hari ini, yaitu pendekatan dalam memahami agama Islam. Kita lihat pendekatan ini dalam beberapa hal nantinya, yaitu pada hal teologis dan normatif, kemudian di bidang antropologis, kemudian pada aspek sosiologi, filosofi, dan historis, kemudian terakhir pada aspek kebudayaan dan psikologis. Pertama, kalau kita lihat konsep dari pendekatan atau bahasa Inggrisnya approach, yaitu dikatakan pendekatan atau approach ini adalah cara memperlakukan sesuatu, way of dealing with something, dikatakan bahasa aslinya dari bahasa psikologi asingnya. Maka dikatakan pendekatan ini dapat pula diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menjadi landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Adapun yang dimaksud pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu keilmuan, kemudian dapat digunakan dalam konteks ini, yaitu memahami agama kita, agama Islam.
Jadi kalau kita lihat istilahnya, kalau anak-anak sekarang mungkin mengenal pendekatan ini istilahnya PDKT ya. Jadi kalau kita pingin kenal sesuatu, kita pingin kenal seseorang, kita pendekatan. Pun sama dengan pembelajaran, dengan ilmu. Kalau kita ingin mengetahui ilmu itu dengan lebih banyak, dengan lebih mendalam, tentu kita melakukan pendekatan. Kita pelajari teori-teorinya, kita lihat, mungkin kita lihat implementasinya di sekitar kita. Mungkin kalau kita lihat ambil contoh, misalkan ketika di bulan Ramadan, di akhir Ramadan pasti ada namanya melihat hilal, maka pendekatannya ada ruqyatun hilal, ada hisab, maka dikatakan pendekatan, sebuah konsep yang dilakukan, sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu, mengetahui suatu bidang, mengetahui suatu ilmu dengan lebih mendalam, dengan lebih menyeluruh, ya istilahnya. Maka kalau kita lihat di sini yaitu pendekatan dalam studi Islam, kita lihat di sini ada salah satu pernyataan dari Samir Nasri. Ini bukan seorang ulama, bukan seorang habib, bukan seorang ustadz, tapi pemain bola. Tapi dia punya pernyataan yang sangat bagus mengenai konsep agama Islam kita. Dia menyatakan ketika itu 2013, if you want to learn about Islam, go study Islam. Don't study the Muslims. Islam is perfect, Muslims are not. Don't get confused. Jadi dikatakan oleh pemain bola ini, waktu itu mainnya di Liga Inggris, kalau orang-orang anak-anak laki pasti tahu ya, Samir Nasri tahun 2013 mengatakan ini. Jadi kalau kita kepingin tahu tentang Islam, kita ingin belajar tentang Islam, kita pelajari Islamnya, agamanya, syariatnya yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, itu yang kita pelajari. Jangan kita pelajari perilaku muslimnya, karena kalau kita lihat perilaku muslim, tidak ada manusia sempurna setelah Rasulullah ya. Kita lihat semuanya pasti punya kesalahan, pasti punya kekhilafan, punya banyak kekurangan. Jadi belajar Islam langsung dari sumber Islamnya, karena itulah yang sempurna. Sedangkan muslimnya walaupun dia sudah dikenal sebagai ustadz sejuta umat, kiai sejuta umat, pasti ada kurangnya, pasti ada kesalahannya pernah dia buat. Ya, maka dikatakan Islam ini sempurna. Sedangkan umatnya tidak akan pernah sempurna, maka kita jangan bingung mengenai Islam ini. Kita pelajari langsung sumbernya, apa yang ada di hukum-hukum Islam, itu yang kita pelajari ya. Oke. Maka pertama kita lihat di sini pendekatan Islam dalam hal teologi normatif. Yaitu dikatakan aliran teologi yang satu begitu yakin dengan fanatik dengan Islamnya ini. Kemudian dikatakan mengklaim dirinya sebagai yang paling benar sedangkan lainnya salah. Kemudian dikatakan teologi normatif ini yaitu dari segi bahasanya bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku bukan sebagai pengamat adalah ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologi. Maka dengan sifat teologi normatif ini, sifat dasarnya yang partikularistik, itu kalau kita lihat partikularistik yaitu bisa dipecah-pecah, bisa dibagi-bagi, bisa dilihat per masing-masing keyakinan agamanya. Maka dengan mudah kita dapat menemukan teologi, misalkan teologi Kristen, teologi Katolik, teologi Protestan, dan begitu pun seterusnya. Dalam Islam sendiri secara tradisional dapat dijumpai istilah teologi Mu'tazilah, ada teologi Asy'ariyah, ada teologi Maturidiyah, dan sebelumnya ada juga teologi Khawarij dan Murji'ah. Ini nanti bisa belajar banyak di semester 2, ada usul fiqh dan qawaid fiqh yang akan membahas hal ini. Jadi intinya kalau kita lihat secara teologinya, kita yakini bahwasanya Islam kita ini sudah pasti benar adanya. Apa yang kita cari, apa yang kita perlukan, kita bisa pelajari semua di Al-Quran ada. Semua di hadis Rasulullah ada, kita pelajari itu. Maka kalau kita lihat di sini ada pernyataan mengklaim dirinya sebagai yang paling benar dan lainnya salah. Maka ini juga salah satu permasalahan umat Islam saat ini. Jadi ada juga kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya paling benar, yang paling suci, yang paling istilahnya dikatakan sudah mengklaim surga. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi kalau kita nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke-12 insya Allah mengenai hal ini. Di intinya ini juga bukan hal yang benar, karena kalau kita lihat intinya Islam ya satu. Islam yaitu bagaimana kita menyembah pada Allah, hablum minallah kita, kemudian hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas kita. Walaupun itu NU, walaupun itu Muhammadiyah, walaupun aliran yang lain, pada dasarnya kita satu sesama umat Islam, gitu ya. Kemudian poin kedua yang kita lihat di sini yaitu dari aspek antropologi.
Antropologi pada dasarnya adalah ilmu mengenai manusia dan kebudayaan. Jadi kalau kita lihat yang namanya manusia pasti hidup dengan adanya kebudayaan. Maka kita lihat di Indonesia sangat kaya akan kebudayaan. Di Aceh punya kebudayaan sendiri, di Sumatera Selatan ada kebudayaan sendiri, di Kalimantan ada budaya sendiri, di Sulawesi, di Papua, di Jawa. Maka dikatakan selalu berkaitan hal ini antara manusia dengan kebudayaan. Maka pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama ini dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh kemudian berkembang dalam masyarakat. Kemudian menurut pakar antropologi Dawam Raharjo mengatakan antropologi dalam kaitan ini lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif, jadi bisa terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung untuk melihat kebudayaan ini tadi. Maka sifatnya induktif dan grounded. Jadi kalau kepingin tahu contohnya Islam antropologi, ini kita bisa lihat di Indonesia. Jadi mungkin yang asli Jawa, tinggal di Jawa mungkin pernah dengar, sering dengar ada istilahnya grebek suro, ada grebek maulid. Jadi ini di daerah Jawa Tengah, daerah Solo dan Yogyakarta. Kalau kita lihat itu kebudayaan sangat islami, sangat baik. Jadi petani di sana setiap pasca panen mereka mengumpulkan hasil panennya bareng-bareng satu kota. Dijadikan satu iring-iringan, dikumpulkan semua, apakah itu jagung, apakah apel, apakah mungkin pisang, mungkin beras dan sebagainya, dikumpulkan dalam satu kendaraan, diarak keliling kota, kemudian di akhir acara dibagikan ke masyarakat yang datang. Itu istilahnya grebek maulid, grebek suro. Ada dua hal di Jawa ya. Tapi kemudian ada juga kebudayaan yang lain, mungkin yang tinggal di Jawa Timur pernah dengar namanya larung sesajen, larung telaga dan sebagainya. Itu ada salah satu contohnya sudah menjadi atraksi wisata di daerah Kabupaten Ponorogo. Itu ada namanya Danau Telaga Ngebel. Jadi di sana konsepnya sebetulnya sama dengan yang grebek suro tadi, grebek maulid tadi. Jadi dikatakan itu sebagai hasil syukuran para petani. Jadi hasil syukuran yang melimpah tadi kemudian diambil sedikit, dikumpulkan. Tapi bedanya kalau kita lihat dalam larung sesajen, dalam larung telaga ini tujuannya yang berbeda. Jadi kalau tadi grebek suro, grebek maulid itu kan kemudian dibagikan ke masyarakat. Masyarakat sama-sama dapat, masyarakat sama-sama senang. Tapi kemudian di lereng sesajen ini, di larung sesajen, larung telaga ini, hasil panen tadi yang dikumpulkan tadi bukan dibagikan ke manusia, tapi istilahnya diberikan kepada arwah leluhur, dibuang ke laut, dibuang ke danau. Ini kan hal yang sia-sia, israf istilahnya kalau dalam Islam. Maka intinya kalau kita ingin tahu budaya, kita ingin mengetahui budaya Islam dengan yang ada di Indonesia, kita bisa terjun langsung. Tadi dikatakan ada sifatnya partisipatif. Kita bisa menjadi partisipan. Mungkin nanti suatu hari bisa jalan-jalan ke Solo, ke Yogyakarta ketika ada grebek suro tadi, ketika ada grebek maulid tadi, itu bisa lihat langsung di sana, gitu ya. Oke. Kemudian poin ketiga di sini yaitu mengenai sosiologi. Maka kalau kita lihat yang namanya sosiologi yaitu hubungan antara manusia, hubungan sesama manusia yang kita kenal hablum minan nas. Maka dikatakan dalam konteks agama Islam, ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, kemudian bisa juga menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang ada di sana. Maka pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami Islam, karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran juga sangat banyak hubungan mengenai hablum minan nas ini, hubungan muamalah ini. Sudah jelas diatur bagaimana misalkan kalau kita lihat dalam ekonomi Islam sangat jelas diharamkan riba. Kemudian bagaimana Allah mensyariatkan adanya zakat, infak, sedekah, wakaf, itu menjadi hal-hal yang sangat baik dalam ekonomi Islam. Maka kita juga lihat dalam sosiologi hubungan manusia diatur bagaimana hubungan antara wanita dengan laki-laki dalam suatu ikatan suci pernikahan. Itu juga diatur bagaimana hukum-hukumnya, gitu ya. Maka kalau kita lihat menurut Ibnu Khaldun, salah satu tokoh Islam klasik, beliau mengatakan ilmu pengetahuan adalah independen. Jadi artinya ilmu pengetahuan itu dipengaruhi oleh kondisi sosial. Jadi kalau kita lihat
Mungkin ada juga pernah ada yang dengar di satu daerah di Nusa Tenggara Barat itu ada istilahnya Islam waktu telu, Islam waktu tiga. Jadi dikatakan di situ ada beberapa perbedaannya. Nanti bisa kita kaji lebih lanjut di materi berikutnya. Jadi kalau kita lihat agama pun bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial, cara peribadahan di suatu daerah dengan daerah lain walaupun agamanya sama-sama Islam. Tapi mungkin karena terpengaruh dengan cara sholatnya para leluhur, dengan cara ibadah para leluhur dulu sampai sekarang masih terjadi, gitu ya. Kita lanjut lagi poin keempat yaitu di sini mengenai filosofis. Kalau kita lihat di sini berpikir filosofis selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran Islam kita dengan maksud agar hikmah, hakikat, inti dari ajaran Islam ini dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Jadi kalau kita lihat namanya keilmuan ada filosofinya semua. Bagaimana ilmu itu terbentuk, bagaimana pondasinya, bagaimana rancang bangunnya, bagaimana sejarahnya, itu ada filosofi ini. Maka kemudian melalui pendekatan filosofi, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yaitu mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memahami makna apa-apa. Yang mereka dapatkan dari pengamalan agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik. Jadi kalau kita lihat banyak juga sekarang yang dikenal sebagai Islam KTP gitu ya. Jadi KTP-nya Islam tapi kemudian perilaku sehari-harinya, tindakannya tidak mencerminkan seorang muslim. Dia masih suka mabuk-mabukan, misalkan dia juga masih sering zina, juga dibangga-banggakan, juga kan ada kadang orang seperti itu. Maka kalau kita lihat dalam Islam filosofinya sudah jelas. Apa yang ada di syariat Islam, di Al-Quran, di hadis Rasulullah, itu yang kita yakini, yang kita pelajari, yang kita amalkan. Maka kalau kita lihat pengamalan ini juga penting. Jadi ambil contoh kalau kita membaca Al-Quran, saran saya daripada baca sekali banyak, tapi kemudian nggak paham apa-apa. Mungkin kalau mengaji satu hari, mungkin setiap selesai sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu bisa buka Al-Qur'annya sedikit aja. Mungkin bacanya satu ayat aja, 20 ayat, 30 ayat. Tapi kemudian carinya Al-Qur'an yang terjemahan. Jadi bisa dipahami Al-Qur'an ini. Baca sedikit demi sedikit, tapi kemudian dipahami asbabun nuzulnya, dipahami maknanya, dipahami sejarahnya ketika itu, dipahami pembelajarannya dari ayat-ayat itu. Itu salah satu contoh filosofi. Jadi kita lihat dalam Islam ada filosofinya. Bagaimana Islam ini mensyariatkan hal ini, mensyariatkan ibadah ini dan sebagainya, gitu ya. Poin kelima di sini yaitu mengenai Islam historis. Kalau kita lihat historis sudah jelas yaitu histori atau sejarah. Maka dapat dipahami bahwasanya pendekatan historis ini yaitu seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, kemudian dinilai secara kritis, dan dapat mengajukan sintesis dari hasil yang ingin dicapai dalam bentuk tertulis. Maka kalau kita lihat menurut Kunto Wijoyo menyimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran terbagi menjadi dua bagian. Jadi kita lihat di Al-Quran 30 juz ini sangat lengkap isinya, sangat lengkap kajiannya. Ada mengenai konsep-konsep, jadi yang kita lihat tadi konsep sholat ada, konsep puasa ada, konsep zakat ada. Tapi kemudian kita juga sering baca, kita sering kaji di Al-Quran, ada juga isinya mengenai kisah-kisah dan perumpamaan. Ada ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh para musuh, kemudian Rasulullah bersembunyi di gua, kemudian oleh Allah kemudian di gua itu ditutup oleh sarang laba-laba. Kalau kita pahami sarang laba-laba itu pembentukannya nggak sebentar, tapi kemudian ketika itu terjadi dalam waktu singkat sehingga Rasulullah terselamatkan. Maka itu salah satu contoh kisah-kisah dan perumpamaan dalam Al-Quran. Kita juga sering baca, mungkin adik-adik sering lihat ada kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, kisah kaum Nabi Lut dan sebagainya yang kemudian diazab oleh Allah karena kemungkarannya. Itu kita pelajari juga dalam Al-Quran. Maka melalui pendekatan sejarah ini seseorang diajak untuk memasuki keadaan sebenarnya. Jadi walaupun kita tidak terlibat di sana dengan belajar Al-Quran ini, dengan belajar sejarah ini, kita bisa tahu penerapan suatu peristiwa.
Jadi kita mungkin bisa lihat peperangan dulu di zaman Rasulullah, peperangan Uhud, peperangan Badar dan sebagainya. Itu juga ada syariatnya, ada juga istilahnya apa yang menjadi latar belakangnya, apa tujuannya, itu kan ada istilahnya situ ya. Kita tidak terlibat di sana, tapi dengan belajar sejarah ini kita bisa memahaminya, kita bisa mengetahui peristiwa saat itu. Itu fungsinya pendekatan histori dalam Islam. Kemudian keenam ada pendekatan fenomenologis. Jadi kalau kita lihat fenomenologis atau mungkin yang lebih sering didengar, lebih sering kita dengar ada namanya fenomena. Jadi fenomena alam ini, fenomena mungkin kalau kita lihat sekarang Gunung Merapi, Gunung Semeru sedang erupsi terus, itu kan istilahnya fenomena. Maka kita lihat fenomena dalam agama atau fenomenologi agama dikembangkan oleh para tokoh barat, ada Max Scheler, Rudolf Otto, John Heering, Gerardus van der Leeuw dan sebagainya. Intinya mereka mengatakan bahwasanya fenomenologis ini juga menjadi hal yang menarik dalam pendekatan agama. Karena yang ingin diselidiki di sini yaitu fenomenanya, yaitu data sederhana tanpa tambahan apapun secara rohaniah melalui intuisi. Titik pijak fenomenologi dimulai dengan orang mengetahui dan mengalami secara apa adanya. Jadi istilahnya kalau kepingin tahu ya kita terjun ke sana supaya lebih jelas. Ambil contoh mungkin kita bisa kepingin tahu, mungkin ada yang kepingin lihat kalau kita lihat di Indonesia Timur, di daerah Papua. Itu kan juga ada beberapa daerah yang masih istilahnya seperti pakai koteka, pakai baju yang sangat minim. Itu kan kita bisa lihat di sana mengapa kok orang-orang ini masih istilahnya masih mempertahankan adat istiadat ini, apa menjadi bagaimana fenomenanya yang awal mulanya, kenapa masih bertahan sampai sekarang, itu istilahnya titik pijak fenomenologi. Kemudian sifat pokok dari fenomenologi ini adalah membiarkan realita atau fakta yang berbicara dalam suasana intention. Jadi istilahnya intention ini secara fokus kita lihat aja, kita nggak perlu komentar apa-apa, cukup kita lihat, kita dengarkan peristiwa yang ada saat itu, kita catat mungkin kemudian kita catat, kita simpulkan. Maka kemudian tugas fenomenologi kalau kita lihat dalam pendekatan agama yaitu ada beberapa hal, yaitu mencari hakikat ketuhanan, kedua menjelaskan teori wahyu, kemudian ketiga dapat meneliti tingkah laku keagamaan. Jadi kalau kita lihat poin pertama hakikat ketuhanan ini, jadi sampai sekarang kan belum ada satupun manusia yang bisa menggambarkan bagaimana itu Allah, bagaimana wujud Allah. Tapi kita bisa lihat, kita bisa yakini dengan iman kita. Kita ambil contoh saja, sampai sekarang belum ada satupun teknologi yang bisa buat lautan baru, yang bisa buat gunung baru. Maka kalau kita lihat hal-hal ini, hal-hal yang tidak bisa diciptakan manusia, pasti ada penciptanya, maka itulah Allah, kita pahami. Kemudian menjelaskan teori wahyu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang kemudian baru berapa ribu tahun kemudian, beberapa waktu terakhir ini baru ketahuan artinya, baru ketahuan di mana tempatnya. Ambil contoh di Al-Quran ada salah satu ayat yang menyebutkan bahwasanya akan ada lautan. Jadi lautan ini bertemu di satu titik, kemudian di sebelah baratnya dia asin, di sebelah timurnya dia tawar. Itu salah satu kisah dalam Al-Quran. Saya kurang bisa dicek lagi di Google, saya kurang begitu hafal juga ayat apa di surat apa. Tapi kemudian setelah beribu-ribu tahun, baru beberapa tahun terakhir ini ketemu, itu titiknya ada di Laut Mediteran. Jadi memang betul-betul ada suatu lautan bertemu, yang satunya asin, satunya tawar, itu benar-benar ada. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan sejak zaman dahulu, baru ketemu sekarang. Maka itu intinya fenomenologi yang perlu dikaji terus. Ya. Kemudian poin ketujuh di sini yaitu mengenai kebudayaan atau culture. Jadi kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan dimaknai sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin, akal budi manusia, seperti halnya kepercayaan. Jadi kalau kita lihat kebudayaan di suatu daerah kan beragam. Jadi kalau kita ambil contoh di daerah Jawa, ada istilahnya kebudayaan ketika ada keluarga meninggal, ketika ada kerabat meninggal, maka tahlilannya 7 hari, kemudian disambung di malam ke-40, kemudian malam 100, dan terakhir malam 1000. Itu kan istilahnya kebudayaan. Jadi ada hal-hal yang melatar belakangi terjadinya hal ini, ada peristiwanya di masa lalu,
ada kemudian kepercayaan dari mbah-mbah dulu, hingga kemudian kita teruskan menjadi kebudayaan. Maka kemudian kebudayaan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empiriknya, atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Jadi kita ambil contoh tadi, tahlilan 7 hari sampai kemudian disambung 40, 100 dan 1000. Itu kan istilahnya kebudayaan yang sudah menjadi budaya khususnya di daerah Jawa. Kemudian kalau kita lihat kebudayaan ini apakah benar dalam Islam, tentu benar. Karena kalau kita lihat dengan kita sama-sama mengirimkan tahlil, kemudian sama-sama membaca Yasin untuk almarhumah tadi, maka insya Allah doanya akan sampai, amalannya akan sampai, itu intinya. Maka kemudian pengamalan agama yang ada di masyarakat ini dapat diproses oleh penganutnya dari sumber agamanya secara langsung, yaitu wahyu melalui penalaran. Jadi kita lihat tadi wahyu Allah tadi, apa yang ada di Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran, kemudian apa yang ada di hadis Rasulullah, kemudian kita lihat di sana, kita jadikan pembelajaran. Pasti akan ada hal-hal yang menarik, kebudayaan juga di masa Rasulullah dahulu. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, kebudayaan juga sudah ada pada masa nabi-nabi terdahulu, masa Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya, ya. Kemudian terakhir di sini yaitu mengenai psikologis. Jadi kalau kita lihat yang namanya psikologi atau ilmu jiwa, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Perilaku seseorang yang nampak lahirnya ini terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianut. Maka kemudian dengan ilmu psikologi ini, ilmu jiwa ini, seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan oleh seseorang. Jadi ambil contoh, kita pengen lihat kalau istilahnya di daerah Jawa ini masih banyak kampung merah ya istilahnya gitu ya. Jadi ada juga kemudian desa-desa yang mereka ibadahnya 5 waktunya juga bagus. Tapi kemudian mereka kalau ada acara manten, ada acara pernikahan, acara sunatan, mereka juga terang-terangan seperti minum minuman keras. Kemudian ada kemudian acara-acara lain mungkin seperti jaran kepang dan sebagainya. Kalau kita lihat kan mesti ada hal-hal yang melatar belakanginya. Kita bisa lihat psikologinya di sini. Kemudian kalau kita lihat kenapa kok di kampung ini secara psikologinya kok mereka suka hal seperti ini, padahal mereka juga sholat 5 waktu, masjid-masjidnya juga penuh ketika sholat, itu kan masih banyak terjadi. Maka itu intinya kita mempelajari psikologi dalam agama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.